Shalom, selamat siang rekan-rekan semuanya. Apa kabarnya semua? Semoga rekan-rekan yang hadir di sini selalu dalam keadaan sehat serta selalu dalam perlindungan Tuhan. Senang sekali, perkenalkan hari ini saya Novelia Melody. Pada siang kali ini kami bisa berkumpul pada kebaktian persekutuan doa kasih dan izinkan saya untuk bisa memandu jalannya ibadah virtual yang ke-15 persekutuan doa kasih yang dapat disaksikan melalui Zoom online dengan kapasitas 100 seat serta dapat disaksikan juga melalui streaming YouTube channel kami di Persekutuan Doa Kasih. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen, serta follow Instagram kami di @pdkasih. Persekutuan Doa Kasih merupakan persekutuan doa independen dan secara kolektif diikuti oleh karyawan Sekwis Group, GSK Group, dan para tenan di Sekwis Tower dan juga Sekwis Center. Mohon bantuan dari rekan-rekan selama ibadah virtual berlangsung, mohon kerjasamanya untuk menonaktifkan audio, sehingga firman Tuhan yang akan dibagikan hari ini oleh Bapak Pendeta dapat diserap dan diterima dengan baik. Nah, untuk mengawali ibadah virtual siang ini, marilah kita sama-sama satukan hati, satukan pikiran kita untuk berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, mengucap syukur, mau berterima kasih atas penyertaan-Mu Bapa. Kami bisa berkumpul di acara virtual PDKasih hari ini Bapa, dan juga Tuhan, biarlah Tuhan Kau boleh berkati acara hari ini agar bisa berjalan dengan baik dan lancar Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yohanes yang akan menyampaikan firman hari ini Tuhan. Kau berkati juga para panitia yang mensupport acara ini agar berjalan dengan baik Tuhan, serta Kau berkatilah juga hamba-Mu, anak-Mu Tuhan yang sedang menyaksikan ibadah ini, agar apa firman Tuhan yang disampaikan pada siang hari ini bisa diterima dan juga bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ajari kami untuk bisa mengerti Tuhan, ajari kami untuk rindu kepadamu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, rekan-rekan terkasih, marilah kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan, menaikkan beberapa pujian syukur dan penyembahan kita kepada Tuhan yang berikut ini. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan,
persembahkan hanya ini Tuhan, permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Puji Tuhan ya, terima kasih kepada tim pemusik yang dibawakan oleh tim Persekutuan Doa Kasih. Bapak Ibu rekan-rekan terkasih, marilah kita sama-sama menyiapkan hati kita lebih dalam lagi, menyiapkan pikiran kita lebih dalam lagi untuk bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Dengan tema siang hari ini adalah The Extra Mile, yang akan diwartakan oleh hambanya. Untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Pendeta Yohanes Kristianus. Silakan Pak Pendeta. Baik, selamat siang semua. Terima kasih untuk kesempatan ini diberikan untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini di PD Kasih. Saya terima kasih kepada Ketua Pak Dodi dan juga Ibu Novelia dan semua para pengurus Persekutuan Doa yang telah memberikan kesempatan buat kami bisa sharing firman Tuhan. Perkenalkan, nama saya Yohanes Kristianus, biasa dipanggil Jojo. Saya tinggal di Kelapa Gading, Jakarta, dan sekarang ini Tuhan memberi saya satu orang istri, Heni Kristianus, dan 3 orang anak. Oleh anugerah Tuhan kami dipercayakan memiliki pelayanan kemanusiaan menolong lebih daripada 6.000 anak-anak di pedalaman Indonesia. Baik, itu sekilas informasi mengenai kami. Kita akan masuk pada firman Tuhan. Tema yang diberikan yaitu tentang the extra mile. Saya akan bicara bagaimana untuk kita tetap produktif di masa-masa yang serba dibatasi. Kata extra mile itu artinya melakukan sesuatu yang lebih dari yang diminta atau lebih daripada biasanya untuk mencapai sebuah tujuan yang baik. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya di dalam Matius pasal 5 ayat 41, dan siapapun juga yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil untuk mereka. Nah, kronologisnya begini. Kenapa Yesus ngomong waktu meminta murid-muridnya, kalau ada orang minta kamu berjalan 1 mil, berjalan 2 mil. Pada waktu itu Israel dijajah sama Romawi. Dan orang-orang Romawi itu sedang membangun menara, membangun kerajaannya. Dan sementara mereka membangun, kadang-kadang orang Yahudi suka lewat di sana, diminta tolong. Dan orang Yahudi harus bersedia menolong untuk mengangkat batu berjarak 1 mil. Nah, tapi khusus kepada murid-murid Yesus, Yesus berpesan, kalau ada orang meminta kamu mengangkat batu 1 mil, angkatlah 2 mil. Artinya kerjakan lebih daripada yang diharapkan. Kerjakan lebih daripada yang diminta. Supaya kamu bisa mendapatkan extra appreciation, extra result. Nah, itu sebabnya saya akan bicara di sini hasil daripada orang yang melakukan extra mile pasti dia produktif. Karena sebagian besar sekarang sebagian besar rakyat di Indonesia maupun di dunia sedang di lockdown, membuat kita dibatasi dalam segala sesuatu pergerakan kita. Tapi jangan sampai karena mereka membatasi kita atau pandemi membatasi kita membuat kita nggak berkembang. Karena kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bukan statis, tapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dinamis. Kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bukan sama dari waktu ke waktu, tapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita terus berkembang. Dan sesuatu yang berkembang dan dinamis itu tidak bisa datang dengan sendirinya. Perlu ada orang-orang yang mengerjakan ekstra mile. Kenapa Tuhan memberikan kepada kita kemampuan, talenta, skill yang kita perlu kembangkan?
Yang pertama, tujuannya agar kita bisa mencari nafkah. Tujuan Tuhan memberikan skill, kemampuan agar kita bisa mencari nafkah. Dengan talenta saudara bernyanyi, dengan musik, dengan talenta saudara IT, menulis, dagang, masak sekalipun. Tujuannya untuk kita bisa mencari nafkah. Yang kedua, tujuan Tuhan memberikan kapasitas, kemampuan, atau talenta agar kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Agar kita jangan jadi benalu buat orang lain. Untuk sementara waktu kita disupport orang tua, karena masih kuliah atau sekolah is fine. Tapi begitu kita udah bekerja, kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Dengan cara apa? Menggunakan talenta yang Tuhan sudah berikan. Nah, yang ketiga, tujuan Tuhan memberikan pada kita potensi atau kemampuan agar kita bisa jadi berkat buat orang lain. Dengan talenta saudara menulis, saudara bisa akhirnya ngajarin orang menulis, mereka bisa punya income. Dengan talenta saudara berdagang, saudara bisa training orang sehingga orang tersebut bisa punya lapangan pekerjaan. Dengan talenta saudara IT atau linguistic communication, saudara bisa train orang sehingga mereka bisa punya posisi lebih baik. Bisa bayangkan apa yang terjadi kalau kita tuh mengembangkan kemampuan kita. Maka jelas nafkah kita akan semakin besar. Bonus akan kita peroleh. Target-target tercapai. Promosi kita akan dapatkan. Yang kedua, apa yang terjadi? Yang kedua, kalau kita kembangkan kemampuan kita, maka kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita nggak perlu jadi benalu. Kita nggak perlu jadi parasit. Kita nggak perlu dibikin orang lain tuh jadi beban dalam kehidupan kita. Yang ketiga, apa yang terjadi kalau kita kembangkan kemampuan kita, maka kita bisa jadi berkat buat lebih banyak lagi orang. Nah, kita akan belajar bagaimana untuk kita tetap maksimal di masa yang serba dibatasi ini. Kita bagaimana untuk bisa tetap produktif. Bagaimana untuk kita tetap bisa extra mile di masa yang serba dibatasi. Yang pertama, untuk kita bisa doing extra mile atau produktif, kita masih perlu makin melekat sama sumber, sama Tuhan. Tuhan adalah pokok. Yohanes pasal 15 ayat 5. Yesus mengajarkan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Menarik. Yesus mengajarkan bahwa dialah pokoklah, kita rantingnya. Memang yang didekati makhluk hidup ada ranting. Yang selalu digemari makhluk hidup ranting, karena ranting itu berkarisma. Ada buah, ada bunga, ada daun. Tapi seandainya ranting tersebut merasa bisa, dia nggak perlu sumber lagi, dia memisahkan diri dari pokoknya, maka ranting tersebut pasti akan segera kering dan mati. Dia tidak lagi bisa berbuah dan berbunga dan berdaun. Namun sebenarnya sekalipun ranting itu gundul atau tidak produktif sama sekali, begitu dia dicangkokkan pada sumbernya, maka ranting tersebut cepat atau terlambat dia akan berbunga, berdaun, dan berbuah. Mungkin Anda berkata bahwa saya orang yang lahir dari keluarga tidak mampu. Mungkin Anda berkata bahwa saya tidak punya pendidikan yang tinggi. Mungkin Anda berkata bahwa saya bukanlah orang yang fasih bicara. Selama kita melekat sama Tuhan, maka kita pasti akan produktif. Sebaliknya, meskipun Anda merasa hebat, paling pintar, punya jam terbang yang tinggi, punya pengalaman yang matang, Anda punya pendidikan yang tinggi, Anda orang yang lahir dari keluarga berada, tapi begitu Anda memisahkan diri dari Tuhan, maka cepat atau terlambat Anda akan segera kering dan Anda tidak akan lagi tajam. Saya beri contoh dalam Alkitab, ada begitu banyak tokoh-tokoh yang punya latar belakang biasa, buruk, bahkan sangat mengenaskan. Tapi karena mereka cerdas, menempel sama sumber, di ekstrema, berani dekat sama Tuhan, maka yang terjadi adalah mereka jadi pemimpin yang luar biasa. Yang pertama adalah Yusuf. Siapa dia? Seorang anak yang dibesarkan dari keluarga disfungsional. Ayahnya punya istri 4. Dia dibenci oleh kakak-kakaknya. Dia bahkan dijual jadi budak di Mesir. Dia dipenjarakan, difitnah. Tapi apa yang terjadi? Walaupun Yusuf di lockdown, difitnah. Walaupun Yusuf lulusan sumur kering, lulusan pasar budak, penjara dan fitnah. Karena kedekatan Yusuf sama Tuhan, akhirnya dia jadi pemimpin atas negara adik kuasa Mesir. Padahal di
generasi Yusuf di zaman Yusuf pada waktu itu. Ada begitu banyak anak-anak yang lulusan S1, S2, S3 di Mesir yang mengerti pintograf, tulisan Mesir-Mesir kuno, tidak dipilih oleh Firaun. Tapi Yusuf dipilih hanya cuma lulusan penjara. Membuktikan orang kalau dekat sama Tuhan, walaupun serba dibatasi, disingkirkan, dihalang-halangi, dia akan tetap makin tajam. Yang kedua, Musa. Siapa dia? Anak budak Yahudi. Mantan pembunuh. Tidak fasih bicara. Tapi karena kedekatan Musa sama Tuhan, sampai dia berdoa puasa 40 hari 4 malam, membuat Musa dari orang yang berangasan, main pukul orang, main bunuh orang sembarangan, jadi orang yang paling lemah lembut di muka bumi. Itu Tuhan sendiri yang mengatakan dalam firman Tuhan bahwa Musa adalah orang paling lemah lembut. Wow, orang tuh kalau melekat sama Tuhan hidupnya berubah. Bahkan dia jadi pemimpin paling spektakuler, melakukan mujizat yang aneh-aneh, membelah laut lah, keluarkan air dari gunung batu yang kering dan sebagainya. Jadi pemimpin yang paling dihargai. Berikutnya adalah Daud. Siapa dia? Seorang anak gembala kambing domba. Tidak dianggap anak, dijadikan pembantu oleh keluarganya. Pernah berzina, pembunuh. Tapi karena pertobatan Daud. Dan Daud sampai berkata, jangan ambil rohmu daripada aku. Membuktikan bahwa yang membuat Daud itu bisa tajam, produktif. Karena roh Tuhan. Dan dia lakukan doing extra, tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Dan dia berdoa sehari 7 kali. Firman Tuhan katakan, inilah yang mengakibatkan Daud jadi pemimpin yang paling dihormati bangsa Israel. Dan Tuhan Yesus tidak sungkan-sungkan lahir dari garis keturunan Raja Daud. Berikutnya adalah Daniel. Siapa dia? Tawanan perang. Sebagai seorang pendatang, gak mungkin lah bisa memimpin. Masih akan lebih dipercayakan orang lokal daripada pendatang. Apalagi ini tawanan lagi di Babel. Dibenci oleh sekelilingnya. Tapi karena kedekatan Daniel berdoa sehari 3 kali kepada Tuhan. Dalam Daniel pasal 6 ayat 10. Ini membuat Daniel memiliki hikmat 10 kali lebih cerdas daripada orang-orang di zamannya. Sampai dia jadi 5 kali Perdana Menteri. Walaupun dia jadi Perdana Menteri di 5 raja yang berbeda-beda. Bayangkan, rajanya berganti, menterinya tidak diganti. Biasanya presiden yang baru tidak mungkin menggunakan kabinet atau menteri-menteri yang lama. Gak mungkin Bapak Presiden Jokowi menggunakan kabinet dan menteri-menteri dari Bapak Presiden SBY. Tidak mungkin Bapak Presiden SBY menggunakan menteri-menteri atau kabinet-kabinet daripada Ibu Megawati Soekarno Putri. Tapi yang menarik, raja boleh berganti. Daniel nggak berganti. Kenapa? Karena hikmatnya melebihi orang-orang di zamannya. Kenapa? Karena Daniel punya komitmen, doing extra, tetap melekat sama Tuhan. Yang berikut Petrus, siapa dia? Nelayan miskin, mengecut, sombong, nyangkal Yesus, ngutuk, menjadi penjala manusia. 1 kali khotbah 3.000 orang diselamatkan. Kita 3.000 kali khotbah, 1 pun tidak diselamatkan. Jadi rasul yang paling dihormati. Wow, amazing. Orang tuh kalau dekat sama Roh Kudus, doing extra sama Tuhan, Tuhan perhitungkan. Jadi ada satu waktu di mana bukan killing time. Jangan pernah Anda merasa bahwa saya meluangkan waktu di pagi hari sama Tuhan, di siang hari sama Tuhan, di malam hari sama Tuhan, membuat kita sia-sia, wasting our time. No. Itu orang yang menanti-nantikan Tuhan dapat kekuatan baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan dapat hikmat. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kemurahannya, kemudahan-kemudahannya. Berikutnya adalah Paulus. Siapa penganiaya jemaat, pembunuh, sangat keras kepala. Tapi karena kedekatan Paulus sama Tuhan, membuat dia jadi perintis gereja terbanyak, penulis separuh kitab Perjanjian Baru, dan pengajar terbaik. Perhatikan your nearness determine your likeness. Kedekatanmu sama Tuhan menentukan keserupaanmu. Kalau kita dekat sama orang Barat, maka kita mulai mengerti budaya Barat, suka mulai makanan Barat, mengerti bahasa Barat. Dan kita mulai mirip dengan orang Barat. Sebaliknya, kalau kita dekat sama orang Timur, maka kita akan mulai mengerti budaya Timur, suka makanan Timur, dan mulai mengerti bahasa-bahasa Timur. Dan kita akan mirip dengan orang Timur. Berarti kalau kita dekat sama Tuhan, harusnya gaya kita berbicara, bersikap, bertingkah laku akan mirip seperti Yesus Kristus Tuhan kita.
Yang menjadi pertanyaan, apakah kita makin mirip sama Tuhan atau tidak? Seharusnya semakin kita dekat sama Tuhan, semakin kita mirip sama Dia. Coba tolong dianalisa. Nggak usah jauh-jauh dari sejak pandemik masuk di Indonesia bulan Maret 2020 sampai sekarang bulan Oktober 2021, hampir 1,5 tahun lebih. Apakah kasihmu bertambah-tambah atau berkurang-kurang? Kesetiaanmu bertambah-tambah atau berkurang-kurang? Kesabaranmu bertambah-tambah atau berkurang-kurang? Self defense-mu, penguasaan dirimu berkurang-kurang atau bertambah-tambah? Karena harusnya semakin kita melekat sama Tuhan, semakin kita mirip dengan Tuhan. Makanya saya heran dengan anak-anak Tuhan yang sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, tapi masih aja suka nipu, masih aja suka nyakiti orang yang di dekatnya, masih aja ngomong sembarangan, masih ada bermalas-malasan, tidak doing extra mile dalam pekerjaan. Saya cuma mau kasih tahu kalau kita nggak doing extra mile dalam pekerjaan kita, ya akan ada orang-orang yang baru atau mungkin lebih muda yang akan menggantikan kita punya posisi. Jadi doing extra mile tuh menariknya di sini ya. Kalau kamu digaji oleh bosmu 5 juta, bekerja seperti Anda digaji 10 juta, itu extra mile. Kalau Anda digaji 10 juta, Anda bekerja seperti Anda digaji 20 juta. Jadi jangan komplain atau jangan berpikir ngapain gue kerja ekstra mile, gue dibayar kecil. Justru harusnya Anda bikin bosmu malu kalau Anda tuh digaji kecil. Karena apa? Kalau Anda doing extra mile, pemimpinmu nggak value kamu, nggak hargai kamu, nggak kasih bonus buat kamu, maka orang lihat. Tuhan bisa buka mata orang lain atau perusahaan lain untuk segera meminta engkau bekerja di perusahaannya. Dan kalau Anda dapat tawaran lebih baik, pasti kan Anda kan tidak sungkan-sungkan untuk bergeser. Nah, itu sebabnya yang kita lakukan, nggak usah minta gaji tinggi-tinggi atau promosikan diri sendiri atau jilat pemimpin. Doing extra mile. Pemimpinmu lihat, dia akan dengan senang hati memberikan bonus, promosi. Dia akan dengan senang hati kan kasih THR dan sebagainya. Tapi kalau kita bermalas-malasan di dunia pekerjaan, akibatnya kita nggak pecahkan target, Anda nggak dapat posisi, Anda nggak dapat bonus. Kalau Anda bermalas-malasan, Anda kena SP1, SP2, SP3. Oke lah, Anda belum dipecat ya. Tapi kalau Anda udah kena SP, Anda nggak punya hak lagi di tahun depan untuk terima gaji. Anda nggak punya hak lagi untuk naik posisi di tahun depan kalau Anda terima SP. Makanya penting di sini we doing extra mile. Masuk kalau diminta datang janjian sama pemimpin atau sama orang, jangan datang terlambat. Doing extra mile. Saya kalau janji sama orang Jepang, sama orang luar, itu janjian jam 4. Mereka udah datang 3:30 atau 3:45. Nggak ngepas-kepas aja, nggak terlambat. Karena buat mereka lebih baik menunggu daripada ditunggu. This is extra, we appreciate. First impression is very important. Janjian sama orang itu sangat penting. Kalau kita udah nggak serius sama, nggak menghormati orang itu, bagaimana orang itu bisa menghormati kita? Nah, kita ini banyak waktu, saudara. Nggak seperti yang lalu sibuk keluar kemana-mana, macet lah. Tapi sekarang ini kita punya banyak waktu. Kenapa enggak kita doing extra mile sama Tuhan? Karena ketika kita ketemu Tuhan, kita disegarkan. Kita keluar dari burnout, kelelahan. Agar kita bisa punya engine tambahan untuk terus berjalan pada mile berikutnya. Waktu kamu menantikan Tuhan, kamu dapatkan kasih Tuhan. Karena kasih setia Tuhan selalu baru tiap hari. Waktu kamu buka hatimu untuk menyembah Tuhan, untuk berdoa, meluangkan waktu sama Tuhan, maka Tuhan mencurahkan kasih-Nya. Sehingga ketika ada emosi, penyerangan, kamu punya self defense yang kuat. Kenapa kita jadi sumbu pendek, gampang emosional? Karena kita nggak dipenuhi oleh kasih Tuhan terlebih dahulu. Kan kasih itu panjang sabar, murah hati, lemah lembut, tidak sombong, tidak mementingkan diri sendiri. Itu semua nggak punya kalau kita nggak dicurahkan dulu pagi hari.
Saya mulai tahu kalau saya mulai emosi di pagi hari karena mungkin saya belum doing extra mile untuk meluangkan waktu. Yang jadi pertanyaan begitu Anda bangun pagi, apakah Anda cari Tuhan dulu atau cari temanmu? Apakah Anda cari Tuhan dulu atau cari HP-mu, media sosialmu? Saya rindu setiap kita doing extra mile, jangan cuma hanya untuk mencari karirmu ataupun ambisimu, tapi doing extra mile juga ke Tuhan. Yang kedua, bagaimana untuk kita tetap produktif dan tajam di masa yang serba dibatasi? Jadilah pelaku kebenaran. Tuhan lebih tertarik pada kita bukan cuma tahu firman, tapi Tuhan lebih tertarik pada kita jadi pelaku kebenaran. Makanya Yesus mengajarkan sebuah analogi bahwa Yesus punya dua golongan murid yang diilustrasikan dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Di mana murid yang pertama golongan yang bijaksana. Ia sama dengan orang mendengar firman dan melakukannya. Dia membangun rumahnya di atas batu karang. Ketika datang hujan masal dari atas, angin masal dari sekeliling, dan banjir masal dari bawah, maka bangunan itu kokoh, tidak rubuh, tidak rusak sama sekali. Sebaliknya, golongan murid Kristus yang kedua yang Yesus ceritakan adalah golongan murid Kristus yang bodoh. Mereka yang tahu firman, mendengar firman, tapi tidak melakukannya. Ya sama dengan orang bangun rumah di atas pasir. Perhatikan, ketika bangunan ini jadi, sama-sama kelihatan spektakuler. Pelayanannya, karirnya, prestasinya, keluarganya, apapun yang dimiliki kelihatan sama-sama spektakuler. Sama-sama kelihatan elegan. Kita nggak pernah tahu dari mana bangunan itu berasal. Material dari mana. Sampai datang pertama hujan, bicara masalah dari atas, dari orang-orang yang lebih tua, pemimpin kita, orang-orang yang ada di atas kita. Yang kedua, datanglah angin, masalah sekeliling, orang-orang dekat sama kita, orang-orang yang bekerja bersama-sama kita. Yang ketiga, datanglah banjir, masalah dari bawah, orang-orang yang lebih muda atau di bawah kita. Nah, ketika tekanan datang dari sekeliling, dari atas bawah, maka kita bisa melihat mana murid yang bijak dan mana murid yang bodoh. Murid yang bodoh, yang mendengar dan tidak melakukannya, maka terjadi hebatlah kerusakannya. Nah, dari gambaran ini, Yesus sedang memberitahu bahwa masalah itu nggak pernah diundang, dia datang dengan sendiri. Hujan, angin, banjir, itu nggak pernah diundang, dia datang. Seperti COVID-19, itu nggak pernah diundang, datang. Kenapa disebut COVID-19? Karena muncul di tahun 2019. Seandainya ini back to normal, karena vaksin dan orang sudah kena COVID, jadi ini akan kembali back to normal. Kita nggak pernah tahu, nanti ada aja COVID-35 atau COVID-45. Nah, karena masalah itu nggak pernah kita undang datang, pastikan kita bangun karir kita, rumah tangga kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, semua visi misi kita di atas batu karang. Yaitu kita bukan cuma suka dengar, tapi jadi pelaku. Karena kalau kita nggak jadi pelaku, maka kita akan mudah jatuh dalam dosa. Nggak ada orang yang kebal sama dosa. Perhatikan di sini bahwa semua orang hebat di dunia ini bisa jatuh. Bahkan malaikat termulia di surga pun bisa jatuh dalam dosa. Orang tersuci bernama Adam bisa jatuh dalam dosa. Orang terkuat bernama Simpson juga bisa jatuh dalam dosa. Orang paling bijaksana bernama Salomo juga bisa jatuh dalam dosa. Orang terkaya bernama Salomo bisa jatuh dalam dosa. Orang terkuat bernama Simpson bisa jatuh dalam dosa. Orang paling rohani bernama Daud bisa jatuh dalam dosa. Bayangkan, yang kuat jatuh, yang kaya jatuh, yang bijaksana jatuh, yang rohani jatuh, tersuci jatuh, apalagi kita. Penting di sini bukan cuma tahu. Adam tahu firman, tapi dia tidak lakukan firman, makanya jatuh. Tapi Yesus beda. Dia tahu firman, dia melakukan. Makanya ketika iblis menggodai 3 kali, Yesus sampaikan firman. Sehingga akhirnya iblis lari. Hidup kita tidak akan berubah banyak kalau kita nggak lakukan firman. Ada orang percaya bahwa saya akan mengalami open heaven. Surga terbuka tapi disuruh mengampuni, nggak mau. Kita nggak akan pernah mengalami open heaven kalau kita nggak mengampuni. Kata mengampuni artinya melepas. Kata tidak mengampuni artinya menahan. Berarti waktu kita melepaskan pengampunan, surga akan melepaskan pengampunan. Waktu kita menahan pengampunan, surga akan menahan pengampunan. Waktu kita melepaskan anugerah buat orang lain, surga akan melepaskan anugerah. Waktu kita menahan anugerah, maka surga akan menahan anugerah.
Jadi kenapa kita hidup di bawah langit, berubah di tembaga, tanah berubah di besi? Apa yang kita doakan tidak pernah terjadi, apa yang kita kerjakan di muka bumi tidak pernah ada hasilnya, karena kita nggak mengampuni. Bayangkan ayat terbanyak di dalam Alkitab tentang pengampunan, khotbah Yesus terbanyak dalam Alkitab bicara soal pengampunan, bahkan khotbah pendeta terbanyak juga bicara pengampunan. Yang basic aja kita nggak lakukan, bagaimana kita bisa melakukan ayat-ayat yang lain? Ada orang percaya saya bisa mengalami financial upgrade, tapi disuruh menabur upgrade, nggak mau. Nggak mungkin. Filosofinya kan sebanyak kamu mendepositkan uang, menanam, sebanyak itu kamu bisa menarik. Sedikit kamu menanam uang, sedikit kamu bisa menarik. Sama halnya. Kamu nggak akan bisa menuai lebih kalau kamu nggak menabur lebih. Kita mau mengharapkan hari ini menuai lebih, tapi kita nggak pernah menabur lebih. Naburnya sama terus, perpuluhannya sama terus, persembahannya sama terus. Nolong orang sama terus, tapi pengen nuai lebih, nggak bisa. Makanya saya kalau tiap tahun kami lakukan persembahan kami tingkatkan. Perpuluhan kami tingkatkan. Bahkan bantuan kami tingkatkan buat orang lain juga. Sehingga nggak bisa dipungkiri di hukum alam. Kita mengalami peningkatan juga secara penerimaan. Ada orang berkata, saya bisa kurus, tapi disuruh diet, puasa, disuruh exercise, nggak mau. Nggak mungkin bisa terjadi. Hidup kita tidak akan berubah banyak kalau kita nggak lakukan kebenaran. Yang ketiga, bagaimana kita doing extra mile? Teruslah berinovasi. Bagaimana kita tetap produktif di masa yang serba dibatasi? Berinovasi. Inovasi. Alat pembunuh kebosanan dalam kehidupan kita. Inovasi itu membuat kita itu jadi semangat dan bergairah. Karena sesuatu yang baru membuat kita bergairah. Kita punya barang baru bergairah, kita punya posisi baru, teman baru. Pasti exciting. Dan ternyata inovasi itu media untuk kita keluar dari krisis. Semua perusahaan-perusahaan yang masih berada dalam krisis, atau orang-orang yang masih berada dalam krisis, karena mereka tidak melakukan inovasi. Tapi perusahaan-perusahaan dan orang-orang yang keluar dari krisis adalah orang-orang yang melakukan inovasi. Firman Tuhan berkata bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dalam Roma 12 ayat 2. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Tuhan mau untuk kita jangan sama lagi dengan kemarin. Jangan sama dengan sekelilingmu lagi. Artinya beatlah kemampuanmu kemarin. Kalahkan keberhasilan minggu lalu. Taklukkan kejayaanmu, kemenanganmu tahun lalu. Kenapa? Yang canggih kemarin hari ini belum tentu canggih. Kalau kamu gak doing extra mile, kamu tetap sama dan nyaman dengan keadaanmu, kamu akan tenggelam, dilewati. Bahkan kamu akan dipangkas. Keberhasilan itu bukan goal kita, keberhasilan itu proses. Jadi jangan senang kalau Anda tuh berhasil kemarin. Musuh terbesar dalam hidup kita itu bukan orang di sebelah, bukan orang di depan, tapi musuh terbesar dalam kehidupan kita di diri kita sendiri. Jadi taklukkan kemenanganmu kemarin. Karena yang 5 tahun lalu canggih, hari ini belum tentu canggih. Yang 5 tahun lalu jaya, hari ini belum tentu jaya. Handphonemu yang paling baru 5 tahun lagi udah paling ketinggalan. Mobilmu yang paling canggih 10 tahun lagi udah paling ketinggalan. Kenapa? Karena terus setiap tahun, terus setiap waktu akan ada yang baru-baru terus. Mungkin Anda berkata, iya kan ini lagi masa pandemik, semua lagi turun. Siapa bilang? Memang bisnis-bisnis yang tidak berinovasi, tapi mereka-mereka yang berinovasi, mereka booming. Jadi pilihannya, if you not innovate, you will die. Kalau Anda nggak berinovasi, Anda mati. Raja handphone di tahun 1990 adalah Nokia. Rasanya kalau udah punya Nokia tahun 90 itu Nokia pisang, saya tahu, ingat banget. Ya ini udah paling keren. Tapi kenapa Nokia merasa nyaman, nggak mau doing extra mile, produksikan lagi inovasi. Di tahun 2000 ditelan oleh BlackBerry. BlackBerry juga merasa ada di atas angin, dia nggak mau lagi doing extra mile, nggak mau produksikan yang baru. Sekarang ditelan oleh iOS dan Android. Wow. Semua perusahaan besar aja ditelan oleh zaman, apalagi kita. Charles Darwin, tokoh evolution, berkata, bukan spesies yang terkuat yang mau bertahan hidup, tapi spesies yang bisa beradaptasi. Bayangkan binatang ini unbeatable, tak terkalahkan, giant terbesar.
ganas, buas. Sekarang batang hidungnya nggak ada. Padahal binatang ini diselamatkan sama Nuh. Waktu Tuhan mau pukul dunia dengan air bah, Tuhan ngomong, selamatkanlah 7 pasang binatang yang tidak haram dan 1 pasang binatang yang haram. Dan Nuh, keluarganya selamatkan dinosaurus ini dalam Batra. Dan waktu keluarnya Batra, dikeluarkan binatang-binatang ini berkembang biak dan begitu banyak. Tapi sekarang punah karena mereka tidak mampu beradaptasi. Jangan cuma kita mampu beradaptasi musim dingin pakai jaket, musim panas pakai celana pendek. Bukan itu. Artinya begini, kalau keadaanmu tidak lagi bersahabat, you have to think more, you have to doing more. You have to make it happen. Buatlah inovasi. Perhatikan gambar depan ini. 10 tahun yang lalu, tahun 2010, untuk mengambil gambar dari atas, kita perlu, pertama, sewa helikopter. 2, bayar pilot. 3, sewa kameramen. 10 tahun kemudian diganti oleh drone yang harganya cuma beberapa juta atau mungkin berapa ratus ribu. Akibatnya helikopter mangkrak, pilotnya jobless, kameramennya kehilangan kerjaan. Apakah mereka menyalahkan keadaan? Tidak bisa, karena semua teknologi diproduksikan untuk mempermudah orang, untuk bikin lebih ekonomis. Kita pun mau memakai teknologi, aplikasi yang mempermudah kita. Kita akan meninggalkan barang-barang yang sudah tidak lagi relevan. Sama kalau kita punya service, kita punya marketing, kita punya pelayanan tidak lagi mempermudah orang, kita punya produk-produk tidak lagi menolong orang, maka kita akan ditinggal. Karena perusahaan-perusahaan sekeliling kita, mereka akan terus berinovasi. Suatu kali, saya punya teman pengusaha tekstil di Bandung datang sama saya menangis ketika masuk pandemi ini. Dia nggak bisa mampu bayar karyawan lagi. Dan kemudian saya berkata, jangan sedih. Coba kamu lihat apa yang sedang booming di masa pandemi ini yang berhubungan dengan tekstil. Dia bilang, APD. Kenapa nggak kamu pindah? Switch totally ke sana. Wah, biayanya nggak terbiasa. Kalau kamu mau pasti ada jalan. Dan akhirnya dia dibanting setir ke bisnis APD, dan sekarang dia kebanjiran order sampai nolak-nolakin order. Wow, termasuk kami, saya sama istri, itu kemana-mana jualan merchandise sambil kami bawa ke tempat di mana kami pelayanan untuk menolong anak-anak di pedalaman Indonesia. Karena donasi dan kemudian lewat penjualan merchandise ini kami salurkan untuk anak-anak bisa ditolong. Karena kita menolong 5.000 anak waktu pandemik ini. Dan sejak pandemi jebret, beberapa donatur ada yang kirim surat dan ada WA minta maaf udah nggak bisa lagi support atau menurunkan jumlah supportnya. Kita bisa paham. Bahkan kita nggak bisa lagi jualan secara onsite. Bagaimana? Akhirnya kita coba jualan online karena nggak punya pengalaman, jelas berdarah-darah. Gak jalan. Kemudian saya mulai berdoa dan mikir, Tuhan bagaimana? Tuhan ingatkan satu anak rohani lebih muda, kami kontak dia dan minta tolong untuk di coaching, dibimbing untuk bisa masuk e-commerce, dan akibatnya kita bisa melewati masa-masa pandemik ini. Yes, waktunya sebentar lagi habis. Grow is painful, change is painful, but nothing is painful is then stuck somewhere you don't belong. Berubah menyakitkan, bertumbuh melukai, tapi gak ada yang melukai kalau kita tinggal dalam keadaan yang sama. Orang ini kalau dia gak mau bikin sesuatu, doing extra mile, bikin anak tangga, dia akan mati kelaparan. Tapi kalau dia bikin anak tangga, memang capek, memang lelah, memang gak nyaman, menyakitkan. Tapi paling tidak dia bisa 50% selamat. Sama hal dengan hidup kita. Mungkin kalau engkau mulai stuck, yang kita lakukan, coba berdoa. Mungkin Tuhan tidak langsung kasih hikmat di kepala kita. Tapi Tuhan bisa kasih open door. Ketemu dengan orang-orang yang bisa kasih bimbingan buat kita. Seperti yang saya alami. Seperti yang teman saya alami. Sehingga akhirnya bisa melewati krisis. Sebetulnya nggak usah takut dengan namanya hikmat. Hikmat ada dalam Alkitab. Hikmat ada dalam Tuhan. Hikmat ada dalam orang-orang yang ada di atas kita. Hikmat ada orang-orang pada yang berpengalaman.
Ketika kita rendah hati mau bertanya, pasti kita nggak mungkin sesat di jalan. Terakhir, bagaimana kita tetap tajam, produktif, yaitu semangatlah menolong. Orang yang menolong itu bersuka cita. Dan orang bersuka cita itu jadi maju dan bergerak. Orang bersuka cita itu pasti dia akan berkembang. Orang bersuka cita semangat untuk doing extra mile. Hanya cuma orang mengeluh yang nggak mau doing extra mile. Tahukah saudara, ternyata menolong itu bukan cuma kunci diberkati, tapi menolong itu kunci untuk kita makin sehat. The volunteering pernah diteliti. The Heart Retirement Study hampir 13.000 orang berkesimpulan bahwa volunteer sangat bermanfaat buat kesehatan. Para pensiun yang melakukan kerja volunteering 2 jam per minggu berarti pensiun itu sekitar 65 tahun ke atas yang sangat rentan terhadap penyakit. Ketika melakukan 2 jam per minggu, artinya sama seperti kita pergi ke gereja 2 jam per minggu, memiliki kesehatan fisik dan mental lebih baik. Angka kematian lebih rendah. Pada masa wabah COVID-19 ini ada begitu banyak kesempatan untuk kita melakukan extra mile buat orang lain. Karena hidup kita bukan bicara tentang bukan bicara soal diberkati, tapi hidup kita bicara soal jadi berkat. Jadi jangan bangga kalau kita diberkati. Banggalah kalau Anda bisa jadi berkat. Firman Tuhan berkata Roma 15 ayat 1, kita yang kuat wajib menanggung yang tidak kuat. Artinya kita yang punya pekerjaan, ayolah tolong. Buat mereka yang nggak punya pekerjaan. Buat kita yang bisa sekolahkan anak, bantulah buat mereka tidak bisa sekolahkan anak. Buat kita yang bisa makan, bantulah buat mereka yang nggak bisa makan. Kalau mereka ini nggak ditolong ya, mereka suatu kali akan membahayakan kita di kemudian hari. Oke lah dia tahan lapar, tidur dalam keadaan perut lapar, tapi kalau dia tahu anaknya atau istrinya kelapar, dia pasti akan lakukan hal-hal yang anarkis yang akan membahayakan kita. Tapi waktu mereka kenyang, mereka sekolah, mereka bisa punya kerja, mereka akan memberikan justru dorongan dan support buat kita. Nah, terakhir, Matius 5:7, berbagilah orang yang murah hati, karena mereka beroleh kemurahan. Kata murah hati itu mudah membagi, mudah mengerti, mudah melepas, mudah belas kasihan, mudah berbuat baik, mudah mengampuni. Itu murah hati. Lawan murah hati, lawan murah apa bapak-bapak, ibu-ibu? Mahal. Berarti lawan murah hati, mahal hati. Mahal hati artinya sukar membagi, sukar mengerti, sukar berbuat baik, sukar belas kasihan, sukar mengampuni. Alkitab berkata, waktu kamu mudah membagi, surga mudah membagi. Waktu kamu sukar membagi, surga akan sukar membagi. Hai, jangan kikir. Berarti saya garis bawakan di sini, jaminan keamanan finansial di musim krisis adalah memberi. Jaminan keamanan finansial di musim krisis adalah giving. Waktu pandemik masuk kan kami kehilangan kerjaan sebagai hamba Tuhan yang sebagai seorang pembicara tamu undangan, kehilangan income. Waktu kami kehilangan income, langsung kami mikir, hamba Tuhan yang lebih tua dari kami, bagaimana kalau kami yang udah masih bisa tapping online lah. Tapi buat bagaimana dengan mereka? Akhirnya kami mulai salurkan berkat buat hamba Tuhan. Dan anehnya, rekening yang kami khususkan dari pandemik bulan Maret 2020 sampai sekarang, yang kami khususkan menabur bagi orang-orang, inilah satu rekening yang tidak pernah kosong. Kalau kosong, Tuhan cepat isi dan tambahkan. Dan yang menarik, waktu masa pandemi, orang tua saya kehilangan pekerjaan, mertua saya kehilangan kerjaan. Saya sama istri komitmen untuk memberikan pada mertua dan orang tua. Anehnya, tiap kali kami menabur kepada orang tua, Tuhan menggantikan dengan tempo sesingkat-singkatnya dengan nominal sama dan sering kali lebih. Membuktikan bahwa jaminan keamanan finansial di musim krisis adalah giving. Saya rindu setiap kita mulai doing extra mile kepada Tuhan, melakukan firman, yaitu yang ketiga berinovasi, jangan nyaman dengan keadaan kita, dan yang ketiga doing extra mile kepada sesama. Nah, kita akan lihat, kita akan makin produktif, makin tajam, kita akan terus makin berkembang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya kembalikan sama bertugas. Shalom, Pak Pendeta. Terima kasih untuk firman-Nya. Puji Tuhan, saya sangat merasa diberkati oleh firman Tuhan hari ini, dan pastinya rekan-rekan yang hadir di sini juga merasakan berkat-Nya juga dari Pak Pendeta. Dan juga mungkin yang tadi saya juga merema di hati saya adalah melekatlah selalu sama Tuhan dan doing extra miles with Jesus. Karena saya yakin dan percaya juga ketika kita melakukan segala sesuatu, kita melekat sama Tuhan, pasti dimanapun kita berada, kita bisa selalu menjadi berkat untuk orang lain,
Dan juga apapun aktivitas atau mimpi kita selama itu baik dan selaras dengan firman Tuhan, pasti kiranya Tuhan yang akan membukakan jalan. Nah, rekan-rekan Bapak Ibu, rekan-rekan terkasih, sekarang tibalah saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita untuk memperlancar pelayanan PD Kasih. Dukungan Bapak Ibu, rekan-rekan terkasih dapat disalurkan melalui QR Code GoPay atau sesuai yang tertera di slide berikut ini. Atau bisa juga melalui transfer ke rekening BCA atas nama Nitya Darmawati atau atas nama Bapak Dodi Desi. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat. Ya, Bapak Ibu, terima kasih. Dan sebelumnya, mungkin Bapak Pendeta jangan tinggalkan Zoom ini dulu. Nanti di akhir akan ada doa berkat yang dipimpin oleh Bapak Pendeta. Namun sebelum itu, kita akan ada doa syafaat. Kita sama-sama menaikkan hati, kita berdoa untuk perusahaan di mana tempat kita bekerja, kita berdoa untuk negara kita tercinta, Republik Indonesia, yang akan dipimpin oleh hamba Tuhan, Ibu Ripka Simama. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang luar biasa di siang ini Tuhan. Engkau yang sudah memberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Sebab kami juga sudah memberi yang terbaik lewat persembahan kami. Biar persembahan kami berguna untuk kerajaan-Mu ya Bapa di surga. Tuhan, kami mau berdoa untuk perusahaan di mana kami bekerja. Engkau yang menolong Tuhan Yesus. Biar pemulihan keadaan Tuhan setiap perusahaan kami Tuhan boleh Engkau kerjakan Tuhan. Lewat para pemimpin perusahaan Tuhan dan setiap karyawan yang bekerja. Berikan hikmat yang luar biasa untuk boleh terjadi sesuatu terobosan yang luar biasa di saat-saat pandemi saat ini Tuhan Yesus. Berkati setiap para pemimpin, direksi, komisaris Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan di dalam perusahaan kami. Engkau yang terus bekerja dalam hidup mereka. Memulihkan kehidupan mereka juga. Berikan kesehatan bagi mereka juga. Untuk setiap karyawan di Gunung Sewu Group juga Kau berikan kesehatan yang luar biasa.
Terima kasih, kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan, bangsa yang besar, bangsa yang Kau kasihi Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, Kau yang memimpin akan Bapak Jokowi beserta Bapak Maruf Amin Tuhan, beserta para kabinet Tuhan yang bekerja Tuhan Yesus. Berikan juga hikmat-Mu Tuhan Yesus, roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Biar mereka Tuhan boleh melayani bangsa kami Indonesia, bekerja dengan bersungguh-sungguh hati, biar bangsa kami boleh dipulihkan Tuhan. Pemulihan di dalam kesehatan Tuhan, pemulihan dalam ekonomi Tuhan Yesus, sosial budaya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah kerinduan hati kami untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Biar bangsa kami juga boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka pribadi. Biar bangsa kami juga boleh diselamatkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih Ibu Ripka atas doanya. Dan setelah ini kita akan ada update pengumuman oleh Ketua Persekutuan Doa Kasih, Bapak Dodi Besi. Bisa saya persilakan Pak? Ya, terima kasih buat teman-teman semua. Shalom, terima kasih buat rekan-rekan yang sudah hadir. Dan buat Pendeta Yohanes Kristianus, terima kasih untuk sharing firman-Nya, memberkati kami semua ya, luar biasa. Update saja Bapak Ibu semuanya bahwa untuk donasi yang masuk untuk PDKasi Peduli sampai dengan saat ini total adalah Rp6.390.000. Dan saat ini memang kita lihat bahwa puji Tuhan semua karyawan yang ada sehat-sehat semua. Jadi kita akan alokasikan nanti untuk dana ini ke Panti Jompo. Jadi kita akan lakukan donasi di bulan berikutnya, November atau Desember, untuk kita ke Panti Jompo untuk alokasikan dana yang ada. Terima kasih, Tuhan berkati, sehat selalu buat kita semua. Shalom. Makasih Pak Dodi, dan untuk menutup ibadah kita hari ini yang luar biasa, marilah kita satukan hati untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yohanes Kristianus. Silakan Pak. Baik, mari kita satukan hati dan berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk ibadah Tuhan menyertai dari awal pertengahan sampai akhir. Segala kemuliaan bagi Tuhan, berkati setiap abdi-Mu yang sudah melayani hari ini, dan juga semua pengurus, ada hikmat, kekuatan, pengurapan yang baru. Dan kami mau menerima berkat daripada Tuhan, mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat. Bapa di surga, saat ini hamba berdoa buat setiap umat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati Kau berlimpah-limpah, memperluas darah-Mu ke kanan ke kiri, mengangkat karir-Mu tinggi-tinggi, buat setiap usaha-Mu berhasil dan semua perencanaan-Mu tidak ada yang gagal. Dan kiranya Tuhan melindungi Kau dari segala malapetaka, sakit, penyakit, mara bahaya. Bahkan orang-orang jahat sekalipun Tuhan akan mengubahnya menjadi kebaikan bagi-Mu. Dan kiranya berkat yang ada di bawah bumi, muka bumi, bahkan di atas bumi tercurah melimpah-limpah, sehingga hidupmu bukan sekedar diberkati, tapi jadi berkat bagi banyak orang. Hamba memateraikan dengan firman kasih karunia-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Maju terus. God bless you. Ya, makasih Pak Pendeta Yohanes, dan sampailah kita di penghujung ibadah virtual siang ini. Saya Novelia Melody atas nama Persekutuan Doa Kasih mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Yohanes Kristianus yang telah menyampaikan firman Tuhan, Bapak Ibu rekan-rekan terkasih yang telah hadir, dan teman-teman semua penyelenggara panitia ibadah virtual PDKasi hari ini. Sebelumnya mungkin mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam penyelenggaraan ibadah hari ini. Kami akan selalu berusaha melayani yang terbaik. Sampai jumpa pada ibadah virtual Persekutuan Doa Kasih pada hari Jumat bulan November 2021 yang akan datang, di hari Jumat terakhir ya. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas, dan jangan lupa taatilah protokol kesehatan dimanapun. Tuhan Yesus melindungi, menyertai, dan memberkati kita semua. Shalom semuanya, sampai jumpa.